Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nebi Petra Abigail, bisa dipanggil Nebi dengan NIM akhir 337. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang bahkan orang-orang tuh sering banget bilang ini susah ataupun ini tuh bikin pusing gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan. Pertama-tama kita pahami dulu, persediaan itu apa sih? Jadi, persediaan itu adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual, atau barang yang masih dalam proses produksi, atau bahkan bahan yang nantinya akan dipakai untuk menghasilkan sebuah barang. Sederhananya banget nih, semua barang yang akan diputar dalam bisnis itu disebut persediaan. Contoh gampangnya, kalau kamu punya bisnis minuman kekinian, nah kan ada bahan seperti gula ataupun susu, nah itu termasuk kepersediaan. Kita lihat dari jenis usahanya, ada dua jenis usaha. Yang pertama, ada usaha dagang, yang dimana perusahaan membeli barang, lalu langsung dijual lagi tanpa diolah. Jadi contohnya itu kayak seperti toko baju, toko elektronik, dan juga grosir. Yang kedua, ada usaha manufaktur, contohnya kayak perusahaan itu membeli barang, tapi nggak langsung dijual, jadi diolah dulu untuk membuat barang yang baru. Nah, contohnya itu kayak pabrik sepatu, ataupun pabrik makanan, dan lain-lain. Jadi bedanya itu simple, kayak usaha dagang itu tadi membeli, baru langsung dijual. Terus kalau usaha manufaktur, itu dibeli, diolah dulu, baru dijual kembali. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu ada bahan baku. Ini adalah bahan utama atau bahan baku yang dipakai untuk memproduksi sebuah barang. Contohnya itu kayak tepung untuk roti, ataupun kain untuk baju. Yang kedua, ada barang dalam proses. Nah, ini tuh barang yang masih setengah jadi gitu loh teman-teman. Misalnya, roti dalam keadaan masih di oven, ataupun bajunya itu masih belum selesai dijahit. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada barang jadi. Jadi, persediaan itu nggak cuma barang yang di gedung aja, tapi semua barang dalam siklus bisnis tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas sistem pencatatan dalam persediaan. Yang pertama, ada sistem periodik. Jadi, di sistem ini, perusahaan itu nggak selalu mencatat persediaan secara detail di setiap saatnya. Nanti persediaan itu akan dicatat di akhir periode saja. Istilahnya tuh kayak rekap akhirnya gitulah. Untuk menghitung HPP atau harga pokok penjualannya itu, rumusnya itu adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Yang kedua, ada sistem perpetual. Nah, kalau ini lebih modern nih. Setiap ada pembelian atau penjualan itu harus langsung dicatat. Jadi, stoknya itu selalu baru atau selalu terupdate. Kelebihannya itu lebih akurat dan juga kita bisa tahu stoknya kapan aja. Selain mencatat, kita juga perlu menilai loh. Gak mungkin kan kita hanya mencatat tapi tidak dinilai. Sekarang kita masuk ke bagian pajaknya. Ini penting banget loh teman-teman. Dalam aturan perpajakan sendiri, sebenarnya perusahaan itu bebas untuk memakai sistem pencatatan dilakukan dengan benar, konsisten, dan tidak asal tebak. Nah, ada juga yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu menilai persediaan pakai perkiraan sembarangan. Untuk metode penilaian, pajak hanya mengizinkan dengan menggunakan metode average dan juga metode FIFO. Dan yang paling penting, kalau sudah pilih satu metode, itu harus dipakai seterusnya atau konsisten. Kenapa? Kalau ganti-ganti, bisa memanipulasi laba. Oke, sekarang biar makin kebayang, aku langsung masuk ke contoh kasusnya aja ya. Misalnya, ada perusahaan namanya PT Maju Jaya. Di bulan April 2026, PT Maju Jaya melakukan pembelian dan penjualan barang seperti ini. Tanggal 5 April, PT Maju Jaya membeli 100 unit barang dengan harga 10 juta. Itu belum termasuk PPN. Karena perusahaan ini adalah PKP atau pengusaha kena pajak, maka dikenakan PPN 11%. Jadi, PPN masukan sama dengan 11% dikali 10 juta sama dengan 1.100.000. Total yang dibayar sama dengan 11.100.000. Tapi ingat ya, PPN ini tidak termasuk harga barang, karena nanti bisa dikreditkan. Berarti harga per unit itu sama dengan 10 juta dibagi 100 sama dengan 100.000 per unit. Tanggal 20 April perusahaan menjual 40 unit barang dengan harga 150.000 per unit, belum termasuk PPN. Maka penjualan sama dengan 40 dikali 150.000 sama dengan 6 juta. PPN keluarannya sama dengan 11% dikali 6 juta sama dengan 660.000. Total yang ditagih ke pembeli sama dengan 6.660.000. Nah, lanjut menghitung HPP-nya nih, harga pokok penjualan. Karena harga per unitnya itu sama dengan 100.000 dan dijual sama dengan 40 unit, maka HPP-nya sama dengan 40 dikali 100.000 sama dengan 4 juta. Selanjutnya hitung laba kotornya. Laba kotor sama dengan penjualan dikurangi HPP sama dengan 6 juta dikurang 4 juta itu sama dengan 2 juta. Selanjutnya hitung PPN yang harus dibayar. Nah, ini bagian pajaknya. PPN keluaran sama dengan 660.000. PPN masukannya sama dengan 1.100.000. Karena PPN masukan lebih besar, maka tidak ada yang harus dibayar. Terus juga sisanya bisa dikreditkan ke masa pajak berikutnya. Nah, gimana perusahaan itu kalau bukan PKP? Sekarang bayangin, kalau PT Maju Jaya itu bukan PKP, maka tidak ada PPN keluaran dan juga tidak bisa kredit PPN masukan. Artinya, PPN tadi menjadi bagian biayanya. Jadi, harga barang jadinya sama dengan 10 juta ditambah 1.100.000 sama dengan 11.100.000. Harga per unitnya itu sama dengan Rp111.000. Nah, berarti kalau dijual 40 unit, berarti 40 unit dikalikan
111.000 sama dengan pajaknya 440.000. Laba jadi lebih kecil dibanding PKP. Jadi kelihatan banget ya kalau status PKP itu ngaruh banget di harga pokok, ada juga di laba, dan juga ngaruh di pajak-pajaknya. Dari contoh tersebut tadi bisa kita lihat nih, kalau PKP itu PPN-nya bisa dikreditkan, tapi kalau bukan PKP, jadi PPN-nya itu jadi beban. Dan ini sangat berpengaruh loh dalam keuntungan sebuah perusahaan. Makanya dalam akuntansi perpajakan penting banget memahami sistem pencatatan, metode penilaian, dan juga status pajak perusahaannya. Oke, jadi teman-teman udah ngerti belum nih tentang persediaan itu apa? Semoga mengerti ya teman-teman. Mungkin segitu aja dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.